Keluarga tukang parkir korban penganiayaan anak anggota DPRD tidak mau damai. Menolak RP atau rencana penerapan jalan elektronik berbayar di 25 titik ruas jalan kota Jakarta. Salah, tahu nggak kamu? Mana jalan salah. Ini orang kerja cuma 2 bulan di sini, ijazahnya ditahan, ya udah keluar 6 bulan nggak dikasih ijazahnya. Yo, Mang Santuy People, welcome back again bersama Nyonya dan Mamang dua topi mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan Facebook Radio Santuy, linknya ada di deskripsi. Yo, Ya, macam-macam nih hari ini nih. apa tuh? Ada update yang pertama mungkin dari pengawalan kita ya, soal mungkin Santuy People ingat gak yang anak anggota DPRD yang nampol juru parkir? Ya. Ya, keluarga juru parkirnya nggak mau damai. Dan ada juga berita dari Tribun yang menetapkan bahwa anak anggota DPRD udah jadi tersangka. Wow. Cuman satu doang itu, Mamang nyari sumber yang lain kok nggak ada. Jadi mau ngecek bener nggak nih jadi tersangka Iya, gitu, iya, atau iya. cuman buat menenangkan warga netizen doang gitu headline-nya gitu. Iya. Terus ada juga yang masih tetap kita kawal, nanti ada demo teman-teman ojol yang tetap menolak jalan berbayar di 24 titik gitu ya. Iya. Ada juga yang lain-lainnya, intermezzo juga ada. Pokoknya Maya tetap stay dan pantengin of the brave of the people. Seperti biasa setelah statement reaction akan ada Say thanks, super super thanks. thanks. Yes. Langsung yang pertama meluncur. Cus. Ini dia Nyo. Ini dia keluarga tukang parkir yang ditampol anak anggota DPR tuh nggak mau damai. Ceki people. Play. Keluarga tukang parkir korban penganiayaan anak anggota DPRD tidak mau damai. Keluarga korban angkat bicara soal kasus pemukulan dialami Suwardi, tukang parkir toko Mr. DIY Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Udah berumur. pada Senin 30 Januari 2023 lalu. Saudara korban, Dahlia, mengatakan akan terus menuntut kasus ini hingga selesai. Bapak Berkas berarti laporan bilang. sudah masuk, tentu kami ingin kasus ini berjalan sesuai dengan proses hukum, ujarnya saat dikonfirmasi tribuntimur.com pada Rabu 1 Februari 2023. Bahkan seluruh keluarga korban merasa keberatan atas tindakan pelaku tersebut. Iyalah. Permintaan seluruh keluarga, tidak ada kata damai dalam kasus ini, harus dituntaskan, tegasnya. Sementara kasus ini masih ditangani pihak kepolisian Wajo. Kepala Satuan Reses Kriminal Polres Wajo, AKP Theodorus Echel, mengatakan saat ini masih menunggu hasil visum korban. Kami masih menunggu hasil visum dari ahlinya di Rumah Sakit Hikmah, katanya. Ia mengatakan kasus ini secara tegas akan diproses. Kita proses sesuai prosedur hukum, tutupnya. Kasus penganiayaan tukang parkir oleh anak anggota DPRD Wajo pada Senin 30 Januari 2023 lalu masih jadi topik hangat di media sosial hingga hari ini Rabu 1 Februari 2023. Pelaku berinisial AS merupakan anak dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Wajo, Zainuddin Ambosaro. Diketahui sang ayah merupakan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Wajo utusan Partai Golkar. Ia mengaku akan menyerahkan kasus yang melibatkan anaknya itu ke pihak kepolisian. Kita kembalikan saja ke pihak kepolisian, setidaknya anak saya siap mengikuti proses hukum, ucapnya saat dikonfirmasi tribuntimur.com pada Rabu 1 Februari 2023. Namun pihaknya mengupayakan agar bisa menempuh jalan damai. Jika korban sepakat, kita upayakan berdamai saja, ujarnya. Saat ini proses hukum masih ditangani pihak kepolisian. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Wajo, AKP Theodorus Echel, mengatakan akan memfasilitasi kedua pihak jika sepakat untuk berdamai. Kalaupun ada jalan damai dari kedua pihak, kita tidak akan menghalangi dan tentu akan kami bantu prosesnya, tutupnya. Diwartakan sebelumnya, viral di media sosial, seorang laki-laki memukul tukang parkir di depan toko Mr. DIY Sengkang, Jalan Andi Panggaru, Kelurahan Tedaupu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pada Senin 30 Januari 2023. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pelaku merupakan anak dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Wajo. Dalam rekaman CCTV berdurasi 19 detik, awalnya korban mendorong mobil salah satu pengunjung karena mogok. Tak lama kemudian pelaku datang menendang dan memukul korban hingga terpental dan oleng.
Diketahui korban bernama Suwardi warga Jalan H. Andinino, Kelurahan Watalipue, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Salah satu warganet Ridwan Yahya yang mengomentari video viral tersebut menuliskan agar proses ini cepat diselesaikan. Kasus ini sementara dilaporkan ke Polres Wajo. Keluarga Tapi Mang, Yes. tadi kan katanya kalau bisa menempuh jalur damai gitu Iya, kan. heeh. Itu aku curiganya nanti diamplopin loh. Iya, ada kemungkinan di sana kan memang harus ada ganti rugi gitu kalau memang mau jalur damai gitu ya, Nyo ya. Iya, Tapi tapi mungkin doi anaknya anggota DPR. Mungkin doi punya uang banyak. Tapi si bapak ini kalau kita bisa lihat ya, bapak yang ditampol ini itu di belakang bapak ini ada beribu-ribuan, ratusan ribu netizen yang siap Yes. mengawal gitu ya. oke. Sama ini deh Mang, terlepas dari apa namanya? Dia kesel atau enggaknya gitu ya. Ya. Dia nampol itu Ya. beda umur loh. Iya, itu lebih tua gitu Iya kan. loh. Bang Itu jago aja banget. kayak udah nggak sopan, nggak ada tata keramanya apa gimana sih gitu. Iya, mungkin Bang Jago udah mulai ketar-ketir sekarang ya. Tapi Nyo, kalaupun memang damai, itu minimal ganti ruginya yang sebesar-besarnya sih. Iyalah. Karena kita nggak tahu kan, ditampol di bagian kepala sampai oleng, kita nggak tahu ke depannya ada cederanya kayak gimana gitu kan. Terus posisi bapaknya juga udah berumur gitu. Iya. Jadi kalau menurut Mama, kalaupun mau damai oke, mengganti rugi yang memang sebesar-besarnya gitu. Nggak yang cuman sekedar sejuta damai ya Pak, 2 juta damai ya Pak Iya. gitu kan, nggak tahu ke depannya gimana si bapaknya gitu. Jadi minimal berapa juta Mang? Ya terserah si bapaknya sih. Cuman ya Pak tolonglah itu kira-kira lah ya gitu kan. Biar yang punya duit nanggung-nanggung nggak berani tengil gitu. Iya benar. Jangan mentang-mentang punya duit terus tengil gitu, tolonglah gitu ya. Ini Yes. Nyo, yang kata Mamang artikel yang menaikkan bahwa si Bang Jago itu menjadi tersangka meluncur. Cus. Nyo, Ya. dari dunia medsos kan akun Instagramnya, tapi dia nge-capture dari Tribun Timur. Breaking news, anak anggota DPRD Wajo pelaku penganiayaan tukang parkir ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Ini kemarin, 2 hari yang lalu breaking newsnya ya, ini kan. Di sini ada statement dari AKP Theodorus bahwa untuk kasus tersebut pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka katanya tuh kan. Cuma memang cari di source portal berita yang lain nggak nemu gitu kan. Jadi masih masih dibilang memang masih agak ragu gitu dari satu sumber atau enggak, karena sangat mungkin banget gitu kan kalau memang punya duit gitu kan nyewa satu portal media lokal gitu kan. Bukan maksudnya menuduh, cuman kan ada hal kesana, cuma ya karena cuman satu portal. Mamang dari tadi ngomong cumanya banyak banget ya. Ya karena hanya satu portal berita gitu. Jadi saya belum bisa percaya 120 juta giga% gitu. Iya, masih ada kemungkinan yang lain ya Mang ya. Yes, sampai kita kawal tipis-tipis. Sekarang next to the nextnya. Next. Next. Ini dia, salam respect, salam satu aspal. Ini ada pasukan ojol yang mengajak ayo join balai kota pada tanggal 8 Februari 2023 gitu untuk demo. It's okay, no problem, yang penting demonya baik-baik gitu kan. Karena memang setuju dengan demo ini. Demo tolak jalan berbayar. Oke lah, untuk para pekerja kantoran mah ya udah gitu kan. Untuk teman-teman ojol yang memang ya hirup pikuknya di jalan gitu kan, ya pasti bakal memberatkan banget gitu. Balik lagi, aspirasi ojol kita naikkan. Ceki people. Play. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ojek online datang. Bawa pasukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ojek online datang. Bawa pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juang, salam satu aspal. Kami, Aliansi Taktis Predator Menggugat secara terbuka, kembali menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat Kota Jakarta, pengguna transportasi darat, untuk bersama-sama menyatakan sikap tegas menolak RP atau rencana penerapan jalan elektronik berbayar di 25 titik ruas jalan Kota Jakarta. Dengan musyawarah dan mufakat bersama dengan para ketua-ketua pembina, korlap-korlap, komunitas, R2 beserta para tokoh gerakan aksi dan sesepuh yang hadir di event Kopdar Akbar, para ketua ini, maka
kami menyikapi bersama-sama akan turun kembali ke jalan secara masif untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Adapun yang menjadi dasar bagi kami melaksanakan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum adalah 1. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Aksi unjuk rasa yang kami beri nama Aksi 802 Predator Menggugat Jilid 2 akan dilaksanakan di depan Balai Kota atau Kantor Gubernur DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, dimulai dari pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan selesai. Poin tuntutan kami adalah 1. Tetap konsisten secara tegas menolak rencana penerapan jalan elektronik berbayar. 2. Menuntut PLT Gubernur keluar menemui masa aksi untuk menyampaikan sikap tegas membatalkan ERP dan mencopot jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Yang mana pernyataan Kadisub DKI pasca aksi Predator 251 yang menyatakan bahwa aksi demo ojol tidak mempan. Ini akibat pengambilan keputusan untuk jalan berbayar gitu ya menurut Mamang ya. Customer juga kena imbasnya. Kenapa? Oke, tanggal 8 nanti teman-teman ojol pada fokus untuk berdemo dulu kan, menyuarakan aspirasinya gitu karena keberatan dan sangat-sangat keberatan soal jalan berbayar. Iya. Otomatis banyak teman-teman ojol yang tidak bisa bertugas gitu kan. Iya. Untuk customer-customer yang memang sudah tergantung atau terbiasa dengan ojol gitu, minimal dari segi memesan makanan deh gitu Iya. kan. Akan ada terhambat gitu kan. Yes. Karena teman-teman ojolnya lagi nggak bisa tugas nih gitu Iya. kan. Belum nanti paket. Ya. Belum nanti yang ride gitu Iya. kan. Akibat dari satu pengambilan keputusan, ya mungkin memang nggak ngerti ya, bukan anggota pemerintahan gitu, nggak ngerti pertimbangannya apa, tapi kan ada impactnya itu ya kayak gini gitu ke Iya. customer juga gitu. Minimal yang nganter-nganter customer akan terhambat gitu kan. Iya. Karena banyak armada yang harus turun demo nih. Ya. Karena taruhannya kalaupun di ACC lewat satu titik aja, kalau nggak salah goceng ya kemarin ya, satu titik Iya. tuh goceng, potong goceng, udah mah ada potongan dari aplikasi, belum juga nanti ketemu customer yang wadidaw gitu kan, jadi kayak terlalu terlalu di-push banget gitu, kok tolonglah gitu, pusing gitu memang ngeliatnya ya, Ya. kenapa harus jalan berbayar gitu. Untuk orang-orang yang karyawan aja mungkin kerasa juga ya, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali ngelewatin Iyalah. gitu. Apalagi ojol yang memang ngelewatin banyak titik gitu. Tolonglah gitu kan. Di sini kita bisa lihat komen-komennya pada mendukung. Ya. Lanjutkan gitu kan, siap bergabung gitu kan. Jaktim ojol Cikarang salam satu aspal gitu kan. Pasukan ojol pada bergabung di sini ya di tanggal 8 ini. Mereka di sini pada berstatement bahwa bisa bergabung gitu untuk meramaikan gitu kan. Karena taruhannya ya begitu disahkan kelar udah. Iya. Ongkos ceban misalkan ya 20.000 deh ongkosnya ya, ngelewatin 2 titik tuh, karena rutenya kan kita nggak bisa nentuin kan, tergantung rute customer. Ngelewatin 2 titik udah potong ceban, Iya. sisa 10.000. Tolonglah, masalahnya uang hasil potongannya untuk apa? Iya. Iya mungkin buat pajak memperbaiki, nggak ngerti, wah pusing pokoknya, pusing. Sama ini kita kan udah menyuarakan ini gitu kan. Yes. Tapi kita juga minta tolong sama abang-abang ojol di luar sana yang nanti akan turun ke jalan tanggal 8 Februari, demonya yang tertib gitu. Pasti tertib. Ya, Pasti, yang tertib. karena Jangan sampai kayak yang kemarin yang masalah kan yang waktu yang ada pemukulan ojol itu loh Mang, yang di depan hotel apa itu waktu itu kan ojol pada turun semua terus kayak agak anarkis gitu kan. Ya kalau bisa jangan kayak gitu deh gitu. Oke. Iya, tapi pasti aman sih ini mah ya. Karena kan mereka pengguna jalan pasti ngerti gimana rasanya gitu kalau jalan tersendat gitu lah ya. Next ya Nyo. Next. Nyo. Ya.
Nextnya ini ada arogansi. Ada arogan oknum PNS di Lampung. Oknum ya guys. Aniaya pedagang gegara diminta geser mobil. Aduh, kenapa sih? Tolonglah ya. Nih videonya dari CCTV, nggak tahu ada audionya atau enggak. Ceki people. Play. Malah, apa yang mau jadi orang? Orang itu cuma ya bukan punya kamu juga, sana juga banyak ada di orang pukul. Dagang orang. Ya mau dagang sana, kamu kok barusan parkir. Kalau udah amat ngeri ya. Lagi saya tinggal. Saya kan ayo. Apa kamu? Ayo. Bergerak. Ini pada kenapa ada ya? Nggak ngerti aku. Kok aduh. Why sih ini why? Padahal kayak cuman minta apa sih? Minta tolong pindah parkir ya? Aku ngerti banget mungkin kalingan gitu ya. Iya. Karena kan balik lagi di situ lapak dagang gitu kalingan. Apakah ini jalan masuknya di sini gitu, ini kan nggak kelihatan ya. Iya. Terus takut menghalangi pelanggan masuk atau gimana? Seenggaknya kan udah diminta baik-baik gitu kan Iya. pastinya. Tapi cuma kok tengil gitu. Iya. Baru PNS loh. Belum jadi aparat polisi, TNI. Iya. Ini baru gitu. Maksud aku kenapa lu tengil gitu? Hei, aduh anjir. Nampol lagi nyeruduk terus nampol lagi tadi ngelepak. Yang anak DPRD belum beres nih ya. Ini udah nambah lagi satu. Tolonglah jangan kebanyakan yang minta dikawal nih. Pusing. Bagaimana bisa ngawal Bunda Korla sama Parat Abbas kalau gini? Tolonglah anjir. Oh udah tidak bisa berword lagi nih menyo. Berkata-kata. Heran aku anjir. Kenapa coba orang-orang ini? Pokoknya buat bapak baju merah, bapak pedagang, ini kan rame nih ya. Iya. Nggak tahu nih dikasusin atau enggak. Tapi ya semoga. Aduh bingung juga. Nggak usah, kalau nggak damai capek juga si bapaknya gitu kan ngurusin pelaporan dan prosesnya. Kalau damai nextnya jadi pada seenak-enaknya gitu. Mentang-mentang punya duit banyak gegabah begitu kasus damai aja gitu. Iya. Come on man. Ini next videonya lagi. Ceki people. Play. Hei! Apa kamu? Hah? Cuma sebentar aja, Lai! Kamu juga salah! Salah, tahu nggak kamu? Badan jalan salah! 15 meter! Apa kamu? Saya cuma sebentar aja parkir. Antar juga sakit! Hah? Mana kamu? Hah? Mana kamu? Baru antar aja tiru gampang kamu. Barusan parkir sana juga punya orang. Kau barusan parkir di sini di Rofian sini. Ada orang mulanya kan bisa buru-buru lah. Ya sini. Bentar kamu. Ini dia masuk PNS itu ikut psikotes dulu gak sih? Gak ada sih pasti Bang. Ada. Kok kayak psikopat gitu ya gitu. Atau nih Bang, ada komenan nih. Apa tuh? Dari Febli Solendra. Mungkin dia kena marah sama istrinya di rumah dan gak dapet jatah. Oh iya, jadi esmoni senggol bacok. Kayak Mas boleh geser dikit? Ya udah geser, cus, clear gitu. Iya. Aku langsung aku pikir tadi udah beres, ternyata ada lanjutan CCTV. Dia ke mobil ngambil apa itu, kunci apa-apa. Aku nggak tahu itu apa punya masnya yang buat goreng-goreng atau apa. Enggak, dia kayak kunci.
Oh iya kayak iya. kunci buat mobil gitu atau apalah, nggak ngerti, Ya, kunci pokoknya Inggris, kunci barang Jepang apalah Benda pokoknya. tumpul lah ya. Iya, tang gitu kan. Mm-mm. Iya, pertanyaannya Bapak psikotes dulu nggak waktu masuk PNS gitu? Apa langsung masuk aja gitu? Tolonglah ya. Kok money-nya segitu banget gitu? Iya, mentang-mentang jangan mentang-mentang banyak duit gitu. Tapi aku heran baru PNS belum presiden, gimana kalau jadi presiden anjir? Pak, mohon izin. Papa izin. Pak gitu. Itulah kenapa dia tidak jadi presiden. Tapi Nyo, Apa? aduh anjir ini oknum si oknum Iya, kayak gini oknum. Bang Jago lah. Tinggal kita nunggu kabarnya aja ya. Iya. Diperiksa atau dilaporkan atau enggak nih, berarti bergantung sama ini Bapak Baju Bapaknya Merah. ya. Iya, apakah mau melaporkan apa enggak? Tapi Mm-mm. kalau Mamang lihat nih, menurut Mamang kayak nggak akan dilaporin sih. Iya sih, kayaknya cuman ya udah Kalau aja. lihat dari ini aja disemprot di gas depan muka begini, dia tetap tenang gitu kan, guys, Iya, money iya. gitu Ha-ha, kan. ha-ha. Ya. Heran kita lihat pusing aja aku. nanti. Kenapa akhir-akhir ini banyak yang wadidaw gitu kan, tolonglah ya. Ini kita ke next aja lah, pusing Mamang. Next. Nyo, Ya, kita intermezzo dulu aja kali ya. oke. Ini Nyonya nggak tahu udah lihat apa belum, tapi semoga bikin kita relax dengan kelakuan-kelakuan oknum yang tadi bikin wadididau. Ceki people. Play. Oh iya. Enggak. Itu semata-matanya ini nanti apa setelah dari dimatiin langsung hitam-hitam tuh matanya tuh. Tapi Nyo, Apa? aduh, ini petugas dinas mana gitu kan, mau meriksa ibu-ibu pakai lampu gini. Cepet. Atau itu cuma konten doang? Iya, nggak ngerti sih, tapi lucu aja gitu, Iya. efek cahaya ilahi gitu. Masalahnya ini video bulan 11 tahun 2022. Oh. Cuma naik lagi di FYP gitu. Lucu banget, lucu. Dan Oh, ini iya. diparodikan sama dua mas-mas ini. Enggak. Ntar. Mana terang banget lagi kan? Gak tau kalau keterangan gitu kayaknya kitanya juga ngeliatnya juga susah ya. Iyalah. Karena saking silaunya. Heeh. Berhasil berarti Nyo? Berhasil loh. Mengintermezzo kita berhasil. Iya ya? dong. Berarti next to the nextnya next. Next. Setelah kita terintermezzo Nyo, ini Iya. ada apa ya? Aduan atau aspirasi dari salah satu netizen yang katanya kerja udah 2 bulan, ijazahnya ditahan sampai sekarang gitu. Padahal keluar udah 6 bulan lebih yang lalu gitu. Oke. Kayak gimana sih sebenarnya kronologi dari ceki people? Play. Saya mau ini, dia orang dikerja di sini itu cuma 2 bulan. Terus habis itu dia udah keluar dari 6 bulan yang lalu sampai sekarang ijazahnya nggak dikembaliin, itu maksudnya gimana? Terus habis Dek, nggak langsung kemarin aja, Dek. Kamu waktu waktu mau keluar baik-baik kan? Terus kamu juga ada memang mau kesini ngambil ijazah kan? Cuman hari ini kamu kesini nggak ada konfirmasi kan? Nah, sebelumnya Maria minta di dosennya enggak? kemarin udah sering ke siapa? Kan Nurul. Saya masih di Abang. Kemarin kata Kan Nurul katanya. Terus kenapa tadi kesininya nggak konfirmasi? Iya, tapi nanti minta juga. Kenapa? Dari kemarin udah sempat minta nomor majikannya, yang atasannya, yang punya, nggak dikasih. Nanti pokoknya bisa digosen. Kalau misalnya besok nggak digosen, ya udah kesini aja. Maria juga kan tahu alamat sini. Terus tadi kenapa dadakan juga? Kan kamu juga tahu di sini gimana deh. Mohon maaf ya, kita udah sempat konfirmasi, minta nomor yang punya Ya, juga. maksudnya waktu Kenapa nggak dikasih nomornya? Waktu kesini, Kenapa jadi nggak bisa dikasih? disiapkan. Kenapa nggak dikasih nomornya? Karena Maria urusannya sama Kak Nurul, Ibu. Kenapa nomornya nggak dikasih? Karena kan yang megang ijazah bukan Nurul. Iya, cuman Maria kesini dari Kak Nurul, Ibu. Kenapa nggak dikasih ijazahnya? Udah 6 bulan loh ini. Ini kantor. Udah 6 bulan loh ini dia. Dosen. Kalau misalnya Kita nggak enggak, ada minta apa-apa kok dari Maria. kenapa Mbak nyolot? Ya kan dari Ibu sendiri, gimana? Ibu tahu kamu video. Ini ijazah. Dia udah keluar 6 bulan. Dia belum ada KTP loh Mbak. Dia nggak bisa kemana-mana loh Mbak ya. Jelasin, Ibu. Besok kan digosen. Kalau misalnya memang nggak digosen, ya udah tinggal kesini lagi aja. Besok memang udah.
Ya buang-buang waktu dong ya. Kalau misalnya nggak terus kesini lagi, dikira pengangguran kesini mulu. Konfirmasi ibu. Saya udah WA ya. Enggak waktu kesininya waktu mau TW kesini gitu loh. Ibu. Karena nggak dikasih nomornya. Kalau nanti di kesini, sorry sebentar. Sebentar ya. Nih karyawannya. Ya. Ngerekam juga. Videoin juga. Nah, ini salah, nggak ngerasa salah. Ini nggak salah, nggak ngerasa salah. Ini orang kerja cuma 2 bulan di sini, ijazahnya ditahan. Ya, udah keluar 6 bulan nggak dikasih ijazahnya. Nah, ibu kesini aja nggak konfirmasi. Ibu Nggak konfirmasi gimana? Hari ini hari Rabu. Kak, saya kesini ngambil ijazah hari Rabu ya. Ternyata kabur Bisa gimana? konfirmasi. Kalau ternyata kabur gimana? Kantor kita di sini bu, nggak mungkin kita kabur. Orangnya ya. Nggak mau digoset besok. Ibu Emang nggak bisa ya daripada berantem begini terus ke belakang nyari di brankas ijazahnya gitu? Enggak gitu. Kenapa harus balik lagi besok atau digosen gitu? Iya ya. Kenapa harus konfirmasi mau datang kalau ya udah terlanjur datang ya Iya, bentar saya cari tinggal gitu. ambil doang kan? Ya, Mama nggak ngerti sejujurnya mekanismenya gimana, tapi Iya. di sini ada keterangan PT Agung Tomado Group Bekasi, Tamado. Grup Bekasi Yayasan Penyalur ART. Mamang kira manajemen training. Iya. Dan seingat aku nggak tahu ya, kalau misalkan aku salah sorry nih. Apakah sekarang masih boleh sistem kerja tahan ijazah gitu? Ya beberapa kantor sih ada gitu ya, Ada. kalau yang ikut manajemen training kontrak 5 tahun, 3 tahun gitu kan. Cuman untuk yayasan penyalur ART ini apa boleh gitu kan? Nggak tahu juga Mamang Iya, itu iya, nggak tahu. Cuman tadi begitu ngomel berantem, terus aku mikir ini daripada berantem kenapa nggak ke belakang aja gitu kan? Atau mungkin ada di brankas kan, biasanya itu barang berharga kan, Iya. ada di brankas gitu kan. Atau daripada rusuh-rusuh ini telepon atasannya gitu kan. Karena Mbak kan mohon maaf nih sebagai bawahannya gitu kan, takutnya tidak tahu SOP-nya, ini telepon atasannya, Pak ada ibu ini yang udah 2 bulan 6 bulan. udah 6 bulan yang lalu resign gitu, yang baru kerja 2 bulan ijazahnya mau diambil gitu. Sama di kontraknya gimana sih tertulisnya gitu? Iya. Biasanya kan tahan ijazah, kalau mau cabut di luar kontrak sebelum kontrak habis itu akan kena penalti atau ijazah ditahan gitu. Biasa. Terus untuk nembusnya nanti bayar sekian gitu. Iya. Biasa gitu sih biasanya yang udah gitu ya. Atau mungkin kantor Mbaknya ini beda gitu kan. Cuman itu dia tadi kan ngotot bilang kenapa gak kabarin dulu gitu kalau mau kesini, padahal udah di WA berkali-kali gitu nanya, dan katanya gak dikasih nomor yang pegang ijazahnya katanya kan. Sama ini sih Nyo, aku udah tadi nangkep kabarin dulu tujuannya untuk ambil ijazah. ya. Ini dikabarin tuh biar apa gitu sih, Mbaknya begitu tahu kabarnya tuh biar apa gitu. Mungkin buat disiapin. Ya sekarang aja nyiapin gitu daripada duduk-duduk tuh berempat tuh ngejedok yang 2 main handphone gitu. Atau mungkin gak bisa, oke Bu, kita udah request nanti besok ya diambil lagi gitu, atau kita atau gosen besok gitu. gosenin gitu. Gak yang itu. Sama satu lagi mungkin buat Mbaknya, Mama mau kasih saran, tolong ini beli nut keramik ya buat tembok, tolong temboknya ditambal. Gatel banget ya ngelihatnya, warnanya beda sendiri. Ya. Ini ada yang kelupas, Sompal itu sompal ya. Tolong ya. Tolong mohon ditambal dulu gitu ya. Oke, dah ya, cukup lah ya. Next aja kali ya. Next. Baru intermezzo tadi udah emosi. Sekarang kita intermezzo atau emosi nih, Mama nggak tahu. Oke. Pokoknya ceki-ceki people. Firdaus Oiwobo SH, pengacara advokat. Oh, bukan pengacara dukun, pengacara advokat. Baru translate ya. Ceki-ceki people. Play. Bang, maaf Bang, izin bertanya mengenai John LBF yang katanya itu banyak dicari kesalahannya. Pendapat Abang itu seperti apa? Cari kesalahan sama orang. Iya, benar. Iya, jadi kalau menurut gue orang yang nyari kesalahan si John LBF itu adalah orang yang mengadi-ngadi, nggak punya karya dan nggak punya seni gitu. Dan dia nggak punya kreativitas dan nggak bisa berinovasi di dalam mengembangkan ekonominya. Itulah orang-orang yang menjadi sampah masyarakat kalau menurut gue ya. Kenapa? Selalu mencari kesalahan orang. Kan hidup ini kan kita nggak semuanya suci. Apalagi kita nih di zaman yang sekarang ini duit makin susah, nyari duit juga susah. Kadang-kadang agak-agak nyerempet juga kan gitu, nyerempet hukum lah bahasanya gitu. Nggak semuanya orang suci gitu. Kalau kita bongkar semua aib-aib pengusaha, hampir rata-rata itu melanggar.
Itu prinsip pengusaha loh. Prinsip pengusaha itu semua hampir rata-rata melanggar, nggak suci-suci banget. Kalau suci-suci banget ya kalau dibanding dengan ustadz ya lebih bagus ustadz kan gitu, atau pendeta. Tapi pendeta juga kalau dibanding dengan nabi ya lebih bagus nabi gitu kan. Iya benar. Atau ustadz dibanding dengan nabi ya lebih bagus nabi. Artinya di sini nggak ada manusia yang sempurna gitu. Untuk tanggapan masyarakat kenapa John LBF itu bisa drastis ya, sukses dengan cara yang drastis. Dan memang saya mengetahui banget John LBF itu dari awalnya kan, karena dia tuh kan main burungnya di depan studio rekaman saya kan gitu. Lu kemarin masih hayang-hayang gak sosok paling kenal, anjir, sebel banget anjir. Sama ini tadi. Padahal dia kemarin baru bilang kaget, oh ternyata dia main burung depan. Baru oh iya ini. Terus saya mengenal banget gitu. Sama ini Bang, tadi kan dia bilang bagi orang yang menjelek-jelekan atau nyerempet-nyerempet Bang John, bagi saya itu dia sampah masyarakat gitu kan katanya. Dia bodoh apa segala macam. Baru kemarin lu nyerempet, Bos. Ini sebenarnya yang Mamang senang dari Firdaus itu. Kadang banyak statement dia tuh yang udah buat diri dia sendiri Iya, gitu. Jadi Mamang gak usah bingung-bingung ngerosting, gak usah mikir-mikir kira-kira ini gimana ya, gimana ya. Dia kayak, sudah merosting dirinya sendiri ya. Iya. Jadi Mamang gak usah mikir-mikir kata-kata apa yang enak dikeluarin, cukup dengan nih gitu. Udah jelas lah gitu. Videonya 10 menit, ini kita baru play 1 menit 42 detik tapi kuping kita sudah terasa panas. Iya, kita udah kepanjangan ya. Next aja ya. Buat Firdaus menit sebenarnya cukup nih. Udah over 42 detik nih, nggak boleh nih. Next aja, pusing. Nextnya kita intermezzo kali ya Nyo. Intermezzo sebelum kita ke setting super thanks. Ya. Ini apa nih? Ceki people. Play. Iseng anjir. Jatuh. Ini yang bikin jalan bener-bener Yang bikin jalan aku nggak ngerti maksud dan tujuan apa dikasih jeglogan begini ya. Terus yang ngerekamnya tahu lagi aja gitu. Hey. Itu yang ngerekam ini Mang udah tahu, wah ini pasti mungkin nih ya, ini mungkin dia tadi pas mau masuk ke sana begitu. Oh iya, terus akhirnya gue mau duduk di sana, gue mau rekam nih gitu. ternyata banyak korbannya. Gue tadi begitu sambil ngerekam gitu, tolong lah ya. Boleh lah, kali ini 2 intermezzonya cukup works ya buat intermezzo kita ya. Oke lah, sekarang kita langsung ke setting to super Meluncur thanks. Meluncur. Yo. Iya. Opening setting to super thanks. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks dan juga memberikan ruang kepada Santuy people untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, beraspirasi dan juga dan juga bersilaturahmi. Kebalik. Langsung aja, gak usah pakai lama, kita buka dari the one and only, the first and the as always, the langganan ya, as always. Aku mikir bahasa langganan bahasa Inggris apa gitu kan. Alvia Viana Be Pretty Queen. Tinggalin jejak dulu komentar. Selamat malam buat Nyomang dan Santuy people. Selama aku masih di sini aku bisa selalu nyapa Nyomang dan Santuy people karena nanti kalau udah pulang akan sulit hadir di sini. Wah, mau pulang ke Indonesia gitu maksudnya apa gimana? Aku nggak tahu mau komen apa Nyomang, skip aja deh, takut kepanjangan juga. Yuk yang mau remein tongkrongan silakan seperti biasa ke komen di bawah ini. Ada dari Ricky Abdurrahman. Ini mah cuma pertanyaan biasa ya Pak Bu. Oke. Biasanya kan kalau demo suka dikasih nasi bungkus sama amplop gocap atau ceban. Nah kalau Bapak Ibu dikasih apa? Jangan sampai nilap uang desa buat demo katanya Maya. Kayaknya Pak Bu gak bakalan digubris deh sama pemerintah. Soalnya kalau jadi 9 tahun pemerintahan bakal kewalahan sama Kapolri, Kapolda, Kapolsek, Jenderal, Pak Camat dan minta jabatan 9 tahun juga. Iya betul. Bener sih. Kalau masalah kerja tergantung kontrak di awal. Ada yang molor karena kerjaan belum beres, ya nggak ada uang upah. Ada juga yang molor karena ada tambahan kerjaan yang harus diupah. Apalagi kalau ada bukti absen. Bukti absen ini kan kantor disetor ke customer biar ada tambahan biaya. Dah kasihan lapak Alfia jadi berat katanya Maya. Berat sekali ya. Berat sekali naiknya Imam Dasuki. Kades buat apa sih ngotot banget pengen ngejabat lama-lama? Tahu pengen bikin kerajaan, tahu nggak ngerti. Dia CRML Works. Kayak hamil aja 9 tahun. 9 bulan dong. 9 bulan. Jack the Santuy. Hey all, salut lah Bang Apip. Buat Apip banyak lentuik buat kritiknya.
Di aneh juga gitu kalau kadesnya nggak bener jadi bahan gibahan ibu-ibu beli sayur katanya Maya. Kahakotimnyo. Alokasi dana desa emang menggiurkan, Mang. Makanya makin banyak desa yang mekar, kayak bunga aja. Kecamatanku aja awalnya 10 desa, sekarang udah nambah lagi 7 desa. Mohon doa ya Nyomang, kalau kayak gini aku siap maju aja ntar jadi kades. Tapi niat bukan karena jabatan, ya karena kesel sendiri aja lihat beberapa oknum aparatur desa yang rakus, yang makin ngejabat malah makin naik aja berat badannya. Nilepnya bukan kaleng-kaleng dari ADD. Apa ADD? Nggak ngerti. Setuju dah sama si Apip. Kalau kelamaan ngejabat, peluang orang yang potensial bisa bikin desa maju malah terbuang. Yes, lebih ke change-nya ya. Padahal masih banyak orang yang layak. Udah nunggu siapa yang nyalonin ntar. Kalau masih 11-12 sama yang udah, ya mending saya maju aja. Negara ini bisa hancur jika orang baik hanya diam dan tak berani ambil peran. Yo wes, thank you Neng Alfia Agatha Fiana. AVBPK kasih tumpangannya. Oke, disingkat ternyata. Ini kita punya sebutan baru buat Alfia Agatha. AVBPK, BPK gitu. Next ada dari Tuan Nugroho. Terima kasih Mbak Alfia Fiana Biprilly Queen atas lapaknya untuk berkomentar nih. Sehat selalu ya buat Mbak Alfia Agatha Fiana Biprilly Queen. Sehat juga buat Nyomang ya dan para santuy people yang always in here. Saya mau support nih buat Bang Apip nih. Semangat terus ya Bang Apip. Ya saya curiga sama oknum kades yang berkuar-kuar nih. Anda kurang ya dengan masa jabatan, apa belum besar ambil uang rakyat nih, belum balik modal. Untuk Mbak yang bekerja di perusahaan garmen, semoga didengar ya aspirasinya oleh Pak Ganjar Pranowo. Barberbor. Wajar sih kalau otak Firdaus mahal, soalnya masih fresh, jarang dipakai atau malah belum pernah kepake. Masih garansi ini apa? Garansi ori, masih ada kardusnya, tolonglah ya. Next ya Arumi Rubianisa, Nyomang santuy people, I am always in here. Komen kades, mohon maaf banyak kades sekarang bukan dari yang berpendidikan, tapi dari orang tua yang katanya baru punya banyak uang. Oke. Yang bisa membeli suara. Nah, jadi ya gitulah attitude-nya. Karena niatnya bukan ingin membangun daerahnya sendiri, tapi niatnya ingin memperkaya diri sendiri lagi. Pabrik garmen itu yang videoin orang Indonesia dengan logat Melayu. Kan di Indonesia juga ada bahasa Melayu, Aceh, Medan dan lain-lain. Mbaknya seharusnya bisa bicara baik-baik dulu. Kenapa di dalam pabrik tidak boleh mengambil gambar dalam bentuk apapun tanpa seizin pihak pabrik? Karena setiap pabrik kan punya rahasia perusahaan sendiri, baik itu rahasia produksi, rahasia bahan-bahan dan lain-lain. Dipecat aja Mang, gak masalah Mang. Kasihan nanti di blacklist. Oh iya bener, di semua perusahaan. Mudah-mudahan perjuangan ini bisa dibenarkan dan dimenangkan. Tapi kalau salah ya harus terima. Daus olive oil, terserah lu dah. John LBF itu kayak Gilang Juragan 99 yang katanya bos besar mereka, yang sebenarnya itu memang ada. J sama G mah kayak dapat fee beberapa persen aja dari big bossnya mereka. Yes, bisa dibilang kayak pion gitu kan, atau brand ambassador gitu. Next Agung Pratama, apa kabar Teh Agatha? Raviola Valerina. Boleh disika? Selamat malam Nyonya dan Mamang serta semua rakyat santuy dimanapun berada. Terima kasih buat Teh Alfia yang sudah memberikan ruang untuk rakyat santuy berkomen ria di sini. Untuk kades 9 tahun, saya setuju sama Bang Apip, nggak usah lama-lama lah, kasih kesempatan yang lain. Mungkin lebih smart dan berkualitas. Biasanya orang yang ngotot dia bermasalah dengan kualitas kerjanya. Biasanya. Next ada dari Kecebong Masa Depan. Gue setuju kalau kades sampai 9 tahun. Kalau bisa seumur hidup juga nggak apa-apa. Tapi yang lo pimpin keluarga lo sendiri aja, jangan rakyat jeng gitu. Cuma bisa makmumin anak bini lo aja belagu. Biaya nyalon gak sedikit boy, belum balik modal 2 kali lipat nih jir. Kan jadi gitu kan. Mas Bae ikut ngeramein ya. Nyomang, apakah mbak-mbak buruh jika dipecat Bang John LBF akan merekrut? Kalau menurut saya sih enggak ya. Sebab mbak buruh sangat-sangat berani, bermental pejuang. Jadi kalau Bang John merekrut, rekam posting ketika ada masalah dan brandingnya runtuh seketika. Jadi lebih berpikir 2 kali untuk merekrut. Itu menurut saya sebagai netizen. Salut buat Mbak Buruh, respect. Salam-salam dari Buruh Johor. Hidup Buruh Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Nyomang agar bisa menghibur kita warga santuy. Mantap. Ya memang terkadang yang masih menyimpan borok tuh takut ketika merekrut orang-orang yang berani speak up. Ya. Karena bisa jadi
blunder ke diri sendiri gitu. Nextnya ada dari Ella Dwirani. Punten Kak Alfia Agatha numpang lewat aja nih. Cuma mau ngucapin mohon maaf atas ketypoan saya yang kemarin nyebut Mamang jadi Mampang. Ngakak banget mana pas nyimak sudah jam 2 pagi. Tapi memang aku tinggal di dekat Mampang, Nyomang. Terima kasih sudah saya menghibur ya. Nyomang saya terus buat kalian. Mampang. Iya, Mampang warung buncit gitu. Nextnya Sinaga Parholong 0685. Numpang lapaknya Mbak Alfia. Yes. Tuh Kades belum balik modal Mang, tolonglah. Manang bukan Mampang. Salah lagi aja. Sehat selalu buat semua ya. Tolong. Mamang ya, Mamang. Next ada dari Kodar Jena. Halo rakyat santuy semuanya. Mbak Alfia, numpang komen lagi dong. Alhamdulillah lihat Apip ternyata Indonesia masih punya rakyat yang waras. Mau jadi apa negara ini kalau pejabat-pejabatnya anti kritik? Katanya negara demokrasi. Kades minta 9 tahun mungkin karena mereka belum balik modal. Ntar kalau udah dibolehin 9 tahun, kalau udah 9 tahun ternyata masih belum balik modal, nanti minta 12 tahun. Gitu aja terus. Ingat, sifat buruk manusia itu nggak ada puasnya. Semoga kadesnya Apip ini di sana tetap profesional. Yang aku khawatirkan kadesnya Apip di sana tidak profesional. Tapi semoga Apip tetap berdiri tegap menyuarakan aspirasi dari hati nuraninya. Semoga Apip di luar sana yang berani speak up masih banyak. Thank you Mbak Alfia, Mamang dan Nyonyo. Yes, 9 tahun. Ya aku mikirnya kalau memang mau kaya mah jadi pengusaha gitu, jangan jadi aparatur negara gitu. Yes. Tukang son hajatan. Selamat pagi Nyomang, selamat pagi Kak Alfia. Nanggapin soal kerja di garmen, bener Mang, kalau di garmen bosnya biasanya dari India. Mamang nggak mention itu ya. Ibu gua pas kerja di garmen, kalau ada barang balik lagi ke PT atau ini apa nggak ngerti NG gitu kan, udah tuh pasti dimarahin dan ditolol-tololin Mang. Ya memang itu salahnya di tim produksi. Cuma gua rasa kalau masalah lemburan terus nggak dibayar itu udah kelewatan sih, seakan-akan kayak kerja Rodi. Tapi kalau masalah gaji sih gak tahu ya, pas ibu gua masih kerja di PT kayak PT gitu garmen, benar atau enggak pembayaran gajinya katanya itu kan. Soalnya ngerasain pas PKL di salah satu perusahaan kerja. Nah ini ceritanya. Terus kalau masalah jabatan, ini masih bisa dibaca di sendiri Santu People gitu kan, karena lumayan panjang ya, 3 paragraf panjang-panjang. Kalau masalah Bang John, nah ini nih Bang John dan aku, dan untuk ngebahas Bang John, jujur gue udah bingung mau komentar apa. Maaf Nyomang, komentar aing panjang pol. Hai, iya mana kita mau menghemat waktu panjang gitu kan. Next ada dari Anita Teh, ada dulur. Hadir dulur. Yes. Selamat pagi Mang Nyo, selamat pagi Kak Alfia, Gatavia Nabi Prilly Queen. Selamat pagi Santu People, salam sayang buat semua. I love you all. NB. Ya komenan aku yang kemarin hilang, kenapa ya? Padahal nggak ada kata-kata kasar, cuma nyapa doang. Mungkin biasanya banyak yang kayak panjang. Mang, kata-katanya tuh banyak-banyak huruf-huruf yang panjang. Itu kadang sama YouTube aku juga kalau komen begitu suka dianggap spam. Oh iya. Karena dianggapnya spam, si sistem itu nggak ngebaca ini sebagai kata-kata gitu. Mungkin ya. Nextnya dari Rakindut. Assalamualaikum Nyomang, Mbak Alfia numpang ya. Hehe. Buat para oknum kades, saya sangat mendukung kalian. Kalian itu ya. Ayo semangat Pak, kalian pasti bisa dipecah. Hurra. Elsa Septia Sani. Indonesia emang butuh bibit-bibit unggul yang mau dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat. Teruskan perjuanganmu kawan. Buat Nyomang sehat selalu dan Alfia juga makasih tongkrongannya. Yes. Nextnya dari Ola Os The Live moderator. Sikat. Izin nongkrong lagi Kak Alfia, berkah selalu supportnya. Nyo, biasanya beda divisi beda lagi peraturannya. Ada beberapa oknum yang kalau mereka dapat target tapi tidak lembur, biasanya leader atau atasannya dapat bonus, tapi kita yang lembur tidak dapat apa-apa. Makanya aku cuma bertahan 2 tahun soalnya lagi butuh. Tapi aku tanya divisi lain ya lembur dibayar, lembur per jamnya. Oh, beda-beda berarti ya. Bagus ada info masukan lagi dari Kakak Ola. Nextnya Kevin Christodeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas Nyomang dan Santu People semua yang oisin here. Waktu dan tempatnya makasih ya Sultan Santu kita. Bener kata si Abang dan setuju sama kritikan yang mewakili rakyat sekali. Jangankan 9 tahun, 5 tahun aja ndak kelihatan pembangunannya. Heran aja sama mereka yang menutup mata dan telinga dengan saran dan kritik yang bahkan membangun. Pusing tisam ayo Nyomang. S4 untuk kita semua Santu People. Peace. Salam berdamaian S4 juga. Dan next ada dari Faranisa Zoib. Alah, angkotnya penuh katanya tuh kan. Ini aja apa namanya?
Iya berdiri aja, Berdiri. ngegantung aja di pintu katanya. Mang katanya bagian tubuh Daus bagian-bagian tubuh Daus miliaran. Kita ini aja pretelin Mang, gimana lumayan buat beli beras sama telur katanya. Aduh. Yang nggak laku kita kasih makan ke ikan. Astaga. Barbar anjir, barbar. Nextnya Irwan Ferdiansa, baru lihat nih Mamang nih. Biasanya Mang sekarang kan desa banyak duit. Karena dapat dana desa. Saya setuju 9 tahun, sekarang 6 tahun. 3 periode diubah 9 tahun, 2 periode. Karena sepengetahuanku saat Pilkades lebih panas dari Pilpres Nyomang. Biasanya 1-3 tahun itu masih ada perselisihan antar pendukungnya. Sisa 3 tahun kurang untuk membangun desa. Tapi dengan catatan UUD-nya ditambahi, Kades wajib mengaktifkan kembali BUMDes dan koperasi, serta Kades juga wajib mengalokasikan sebagian dana desa untuk SDM di desa tersebut. Tuh, banyak-banyak pendapat-pendapat di sini. Next ada dari warga Santuy yang baru kelihatan lagi nih. Nyomang Santuy people numpang nongkrong di warkopnya Mbak Alfia. Udah lama bener gak komen waktu tiap hari nonton radio, walau tiap hari nonton Radio Santuy always in here. Nyomang dan warga Radio Santuy minta doanya buat anak saya yang masih baby biar bisa sembuh dan sehat. Kemarin habis divonis dokter punya kebocoran jantung VSD. Wah, astaga. Semoga cepat sembuh ya. Di saat shock berat, Radio Santuy selalu bisa menghiburku tiap hari buat aus kayak anak kecil yang nggak mau kalah sama temennya di saat temennya punya suatu bagus sedangkan punya lu jelek gitu kan. Tapi buat warga Santuy keep strong dan Yes. semoga babynya Cepat sembuh ya. disembuhkan gitu. Amin. Nextnya ada dari Sri Prihartini Dewi. Belum apa-apa pemimpin sudah seperti ini. Lanjut lagi Nyo. Sama rakyat atuh Pak, gimana nanti kalau Bapak diperpanjang jabatannya Pak ke rakyat? Yang ada rakyat makin kasihan Pak, nggak maju-maju. Pemimpin seperti ini nih yang bikin Indonesia nggak pernah maju, nggak seperti negara-negara lain gedein emosi doang bisanya. Sukses terus Radio Santuy, amin. Emosi mulu bapaknya gitu. Nextnya ada dari Reval. Malam Nyomang. Aduh kemarin aku nggak sempet komen, udah nonton langsung ketiduran. Padahal pembahasannya menarik, apalagi tentang Bang J yang aku pribadi masih penasaran dengan kekayaannya. Tapi poinnya yang aku tangkep udah disampaikan sama Mamang nih. Kisah Bang J ini emang bener, karena statement Bang J di tiap podcast pun gak berubah-berubah. Cuma untuk kalau disebut miliarder beneran seperti sebagian netizen pikirkan termasuk aku, iya enggak juga. Untuk Apip gak bisa berkata-kata, apalagi sumpah salut sama nih orang katanya. Dan untuk masalah karyawan garmen, pengalaman kerja di garmen ya seperti itu, malah lebih parah. Cuma cerdiknya pas manajer garmen di tempatku tuh gini, istilah lemburnya diganti jadi loyalitas, jadi bukan paksaan. Jadi ada bahasa yang mau loyal sama perusahaan dijamin kontraknya diperpanjang. Oke, bayarannya kontrak ya. Dan nggak mau pulang Dan yang enggak mau pulang silakan. Cuma jangan harap ada perpanjangan kontrak. Jadi gimana ya, dilema juga. Ancamannya kontrak maksudnya ya. Cuman kalau yang kemarin kan ada tanda tangan itu tuh. Iya, absen. Cuma yang menurutku kalau ada kerjaan lain mending tinggalin aja daripada ngedumel nggak jelas. Aku pun sekarang punya usaha sendiri, itu serasa merdeka meskipun penghasilannya kadang nggak stabil. Tapi ngejalinnya dengan senang hati. Yes. Tapi percaya proses mah tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Aduh maaf panjangan Mang. Salam sehat selalu untuk Nyomang dan Santuy people. Gimana Nya sudah menjalani usaha sendiri 1 bulan nih kurang lebih. Merdeka Merdeka sih. Merdeka. Naik turun it's okay, no problem. Yes. The point is Proses kan. proses itu. Merdeka. Nextnya Kinara Lembah. Baru lihat nih Mamang di di Saiteng Super TV. Numpang ya Mas Reval. Nyomang itu yang bikin kades-kades ngamuk kayaknya gara-gara Mas Afif bilang jual tanah, jual rumah dan lain-lain buat nyalon jadi kades 9 tahun. Biar kayak makan gaji kades gitu kan. Ya akan udah jadi rahasia umum perputaran duit dan kades berapa banyak. Mungkin 5 tahun gak cukup buat balikin modal. Jadi minta nambah. Ini aku seneng ya kenapa Santuy people pada nangkep arahnya ke apa lu mau balikin modal jabatan panjang gitu. Kayaknya udah berapa banyak ya yang komen gitu ya tadi ya. Nextnya Chandra Gotama. Gokil para kades yang marah-marah sama aspirasi seorang rakyat jelata. Masa sih kita nggak boleh bersuara kontra sih? Masa kayak zaman dulu bersuara kontra ntar hilang dari peredaran sih, emosi sih. Wow, ini sih ada karyawan yang korup dan nipu. Lembur kalau cuma 2 jam kadang-kadang nggak dihitung sih. Ada peraturan dari pabrik yang kayak gitu. Kalau lebih dari 4 jam baru dihitung lembur. Males komentar si Aus pamer outfitnya versus Bang John. Gitu aja deh Nyomang. Peace. Salam Santuy people. Nextnya Rian Andriana, numpang masuk TV Sultan Santuy. Terima kasih. Cuma mau update kondisi Mama. Alhamdulillah kemarin operasinya lancar. Tapi kayak kudu operasi tahap 2. Oke, hatur nuhun Nyomang dan pemirsa Radio Santuy yang udah ngedoain mamanya gitu kan. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu. Yes. Keep update ya Rian, kondisinya Rian.
Nexia Andika Pandu. Numpang ya Mas Reval. Pas Daus nyanyi seketika Judika menangis melihat ini. Abdul Rahman, pagi Nyomang gitu. Lotus Yuda, udah lama nih nggak komen sama nonton, kangen nih aja, kangen. Twins Channel, numpang nimbrung Sultan Santuy hari ini. WK Tepo Nyomang bukan maksud hati, bukan Kapten Kopi ya, tapi Kapten Oleng saya mah katanya Mbak ya. Semangat terus ya Nyomang, peluk sayang dari Balikpapan gitu. Oh. Udaranya lagi enak nih, adem. Bisa lah Nyomang bikin video 3 kali sehari buat nemenin kegabutan ini. Bisa kalau Mamang udah resign, saya Mamang belum resign. Dari pagi sampai habis maghrib lah, sampai jam 7 jam 7-an masih jam 8 Mamang berseragam Trans 7. Yeah. Setelah itu baru berseragam Radio Santuy. Wow. Nextnya Neng Yati, dana desa pertaruhan per tahunnya kan sampai M ya. Sayang mungkin kalau sampai ninggalin jabatan Kades. Ups. Last of the last ada dari Indra Saputra. Numpang lewat ya Bang Reval. Sebelumnya terima kasih. Nyomang ngakak deh pas Mampang ngelek. Masa iya rumah mamahnya sekolah? Pas Mamang ngelek maksudnya. Oh, Mamang ngelek masa iya mamanya sekolah. Oh, yang itu yang kemarin. Istrinya. Yang terakhir gitu. Ini lagi mamahnya, istrinya. Habisnya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Sorry, untuk besok kita tidak ngonten ya. Oh iya, karena besok memang tidak ada ngonten. gathering kantor dan Nyonyo ada keperluan untuk memodifikasi behel. Memodifikasi. Lanjut di komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang dua Topi topi mangkok cabut dulu dan ciao.